Nah, kalian itu rusuh aja kerjanya. Rusuh gimana? Nggak ada rusuh. Iya. Itu tertib ya enggak lah. Kalau Kalau masuk ke yang Komali bisa, ini, hmm? kalau Masuk ke yang Komali ini kan ada yang bisa bahasa Arab. ada. Jadi orang Kristen di Indonesia kan ada komunitasnya. Komunitas Ben, Ya, gimana Ben? coba Untuk kalau mau diskusi kan kalau ada yang bisa bahasa Arab kan kita kasih waktu, kasih timer. ya kenapa Jadi sih? diskusinya, Hmm, jadi diskusinya teratur. Kalau emang bener-bener ada, ya, Aku ntar izin kayak pamit ya, Demian mau Baros. salat Baros, isya. Baros, ntar nanti kayak Demian. iya ya. Iya, izin pamit. Terima kasih sudah dinaikkan. Assalamualaikum. Ya, Demian kan Ibrani bisa. Ibrani bisa. aduh. Megan. Jadi Lah jadi mualaf Demian. kalau hanya demian kalian jadikan referensi. Kagak, bukan jadi referensi. Iya, demian itu siapa sih? Lah kan temen lu CS So lu. nggak kenal, iya. So nggak Iya. kenal ini. Lu kira mualaf parah PRT. kagak diakuin lu, parah nggak bener lu. Saifuddin Ibrahim aja masuk Kristen seorang dokter. Dokter dari mana? Di Jakarta dia. Dokter Dari itu, mana? dokter. Pernah dengar Muhammad Fatah yang orang apa? Yang orang Di mana Orang Saifuddin Ibrahim Sumatera Barat. kuliahnya? Saifuddin Ibrahim Nanti kita- kuliahnya di mana? Di mana Saifuddin Ibrahim itu? Kuliahnya di mana? Di mana kuliahnya? Ngambil S2 di mana? Anjir. ini kita Eh, Saifuddin Ibrahim menyandang status sebagai ya. kuliah di mana dia? Dapat Tenang gambar. dulu dong. Setauku baru Dia kelahiran Bima ya. Sejak kecil Dapat gelar dokter. perhatikan ya. SMA di Bima, pembandingan agama Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. S2-nya di mana? Ini dia S2. perbanding 198. Itu S1 Usuluddin. Kan ini lagi dibaca. Mana S2-nya? Di mana S2-nya? Dia pernah juga mengajar di pesantren Darul Arkom Depok, Jawa Barat. Kemudian mengajar di pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu. Dia kemudian dikenal sebagai pejuang negara Islam Indonesia. Dia terpapar malah NII loh. S1. Iya. S2-nya di mana? S2 katanya S2. Oh, tenang dong. Mana S2-nya di mana? Ketawa lagi kamu. S2. Dia Islam ini. Ini Iya, kan S2 sudah ada kan fakultas S1. Di mana S2-nya? Katanya dokter. Mana ada S2 dokter. Dokter. Dan ngomongmu aja kok nggak Dokter. tahu ya kan. Mana S2-nya dokter? Mana? Tenang Katanya dong. dokter. Mana S2-nya? Allahumma sholli ala sayyidina wa sholli ala sayyidina. Udah lah, gue sholat dulu lah, bentar lah. Bentar. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Da-da-da-da-da. Nah, ini nggak ada diskusinya, sholat kalian ya, sholatlah kalian supaya kalian bertemu dengan jalan yang lurus. Iya kan, karena sholat itu mendekatkan manusia kepada jalan yang lurus. Artinya kalau sudah menemukan jalan yang lurus, maka berarti sudah nih. Kita udah lurus, Pak Erben. Oke, Aku coba di-mute. jalan yang lurus itu gimana? Di Islam sendiri gimana? Ya mengikuti segala mengikuti segala. Aduh. Jalan yang lurus dalam Islam itu ya menjalani perintahnya. Dan Oh gitu. Perintah yang mana yang kalian lakukan? Perintah yang mana ya? Yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran maupun hadisnya. Oh, jadi semua yang ada di hadis kalian percaya? Nggak semua hadis kami percaya karena juga ada hadis dhaif. Oh, Yang kami percaya itu yang sanadnya jelas. setan ini hadisnya itu. manusia apa setan ya? Setan atau malaikat? Selamat jadi malam. tapi nggak apa-apa sih kalau kalian nggak percaya semua hadis. Selamat malam. Iya. Ini apa ini agamanya ini? Karena nggak semua hadis itu juga. Nggak semua kami sahih. percaya dengan hadis, Ben. Nggak semuanya, karena hadis itu sudah Al-Quran tidak bercampur dengan tulisan manusia. Halo Pak Erben. Tulisan orang-orang, Saya tulisan bertanya gini. orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyesatkan umat Muslim. Mereka Dia itu nggak mengatakan dengar ini loh, ini sunnah salam Nabi Pak harus diikuti, gitu. Iya, sombong Pak Erben ini. Nggak semua ya, beda. Kalau Al-Quran jelas mutlak saya itu mau- firman Allah. Kalau hadis itu sudah bercampur. Iya. Mana yang sahih, mana yang dhaif, sama mana yang maudhu itu sudah bercampur semua. Ini aduh suara nanti jadinya ini kalau kayak gini. Yang mau saya tanya gini, Oh, gede kali ya? Sorry. Aku kecilkan. Mana cek aman? aku Oke. aku mau tanya karena kalau yang ada di Quran itu kan udah pasti semua diterima kan? Iya kan? Ya wajib lah. Aku mau tanya dulu, ada nggak di Quran yang terkemuka di dunia di akhirat selain Nabi Isa? Semua. Waminal muqarrabin. Waminal itu Oke, dan coba. orang-orang yang dekat sama Allah, bukan hanya Nabi Isa. Yang saya tanya terkemuka di dunia di akhirat, bukan orang yang didekatkan. Iya. Semua dekat dengan Allah yang disebutkan namanya dalam Al-Quran itu, para nabi itu semua dekat dengan Allah. Yang saya katakan terkemuka di dunia dan di akhirat, bukan didekatkan kepada Allah. Iya, Coba, terkemuka kasih juga. datanya. Waminal Boleh dikasih. muqarrabin. Nabi Isa Boleh juga itu dikasih. didekatkan sama Allah. Yang saya tanya itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Iya, semua para nabi Oke, terkemuka boleh. di dunia dan akhirat. Coba di mana Karena- datanya? Coba datanya. Ya itu tadi, semua para nabi yang Coba disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang soleh. boleh ditunjukkan? Boleh ditunjukkan data Quran? Banyak bang. Iya Tuhan, kalian kok nggak mau menunjukkan data Quran kalian? Aku hanya tahu aja, mau tahu. Semua para nabi Coba. yang disebutkan Oke, dalam di Al-Quran di itu semua mana didekatkan dikatakan? oleh Allah. Oke, saya yang buka ya. Lanjut Ya, teman-teman saya yang lain. buka. Oke, coba di mana tertulis ada yang terkemuka di dunia dan di akhirat selain Nabi Isa? Langsung sebut nama boleh nggak ya? Nah itu Musa wajihan. Oh, itu terkemuka di dunia toh? Bukan dunia di akhirat, coba lihat. Nabi Musa itu kenanya wajihan. Iya, uya jihad di mana? Di dunia dan di akhirat kan yang saya tanya. Ya semua nabi lah itu ada di dalam hadis lah kan. Boleh Menjelaskan semua apa yang kasih. ada di Al-Quran itu dijelaskan oleh hadis. Oh, Jadi berarti Gini Oke, bro boleh dikasih datanya Pak? Gini bro Erben, gini loh. Iya, Pertanyaan lu aku tuh, ya misalkan terkemuka dan di akhirat. Nah, itu merujuk kepada Nabi Isa, ya kan? Nah, terus itu kan Nabi Isa itu kan nabinya orang Islam. Hubungannya apa dengan Anda?
Itu Loh, dulu yang saya mau kan tanya. saya bertanya Quran kok, bukan bicara hubungannya Ya dengan udah, saya. itu Saya kan bertanya. Iya, di Quran sudah dijelaskan seperti itu. Jadi ya kalian sudah. nggak bisa gini aja. Kalau kalian nggak bisa ditanya, bilang. Selesai. Bukan Saya kami kan nggak hanya bisa bertanya. ditanya. Bukan Ya kami udah nggak bisa jawab. ditanya. Jawablah. Jawab Penjelasannya aja. kan tadi sudah dijelaskan. Jawabannya ada. Ben, La nufarriqu bainahum. nama-nama nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk orang-orang soleh itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang siapa aja? saya kalian memahami pertanyaan saya nggak, bro? Iya, Ya, kalau eksplisit, kalau kamu menuntut eksplisit seperti itu kan. nggak Sekarang ada. begini, Ben. Oh, itu Ya, dia. Kalau dari tadi, bentar Al-Quran dulu ini dong. kemauannya manusia Erben Iya. atau kemauannya Tuhan. Sekarang itu gini, yang saya hanya bertanya. Sekarang begini, kalau sekarang begini aku juga bisa sekarang begini. Sekarang kita manusia yang diberikan akal, Ben, harus bisa mentelaah. Ya, Iya Tuhan. Al-Quran itu nggak bisa gini langsung nih. ngasih satu tambah satu sama dengan dua, tidak. Pertanyaannya apa, Pak Erben? Siapa lupa. yang Assalamualaikum disebutkan? warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang Waalaikumsalam. disebutkan terkemuka di dunia di akhirat Nabi Isa, Nabi Isa. selain Nabi Isa, ada enggak? Masing-masing nabi itu punya mukjizat masing-masing. Masing-masing Yang punya saya penilaian di hadapan tanya Allah. bukan mujizat, yang saya tanya ada enggak di dalam Quran yang terkemuka di dunia di Menurutmu akhirat? Adam nggak itu ada. nggak sering kita Selain ceritakan? Nabi Isa. Nabi Adam Nggak itu ada, nggak sering kenapa? kita ceritakan. Nggak ada. Terus Oke, kalau nggak nggak ada, ada. kenapa? Ya sudah, nggak apa-apa. Ben, Terima kasih. Nabi Adam itu nggak sering kita ceritakan, Ben. Oke, Jadi karena gini, kamu Pak Erben ya. karena kamu Pak Erben bicara gini. tentang Nabi Adam, siapa istri Nabi Adam di dalam Quran? Ada nggak tertulis? Coba tunjukkan Jangan sama lompat-lompat saya. dulu. Jangan lompat-lompat dulu. Oh, Coba kasih data kalau dong. istrinya Nabi Adam disebutkan. Iya. Sebentar, saya jawab. Di mana? saya Di jawab, mana? ya. Kita buka Qurannya ya. Quran surah berapa, Bro? Al-Quran itu kitab suci atau bukan kitab suci? Yang saya tanya di Quran surah berapa nama Adam istrinya Iya, saya disebutkan? tanya dulu. Al-Quran itu kitab suci atau tidak? Bukan kitab suci. Bagi saya tidak ada urusan dengan Quran. Saya hanya bertanya sama Ya, kalian menurut tentang pandanganmu, keyakinan bagi umat kalian. Islam, Al-Quran itu bagi umat Islam kitab suci atau bukan kitab suci? Ya, ada Islam mengatakan Quran itu kitab suci. Ada juga Islam mengatakan bukan kitab suci. Ada. Islam Siapa mana yang Islam yang mengatakan bilang bukan kitab bilang suci? bukan Iya. kitab suci siapa? Iya, Islam yang nggak percaya Jangan Islam. ada. Ya udah, ya udah. Izin Nggak percaya teman-teman ya. Islam ya iyalah. Izin teman-teman mau menanggapi Erben. Oke, Pertanyaannya coba. apa, Erben? Iya. Pertanyaan saya, siapa nama istri Adam tertulis di dalam Quran? Coba di surah Uskun berapa? anta wa zaujukal jannah, kata Allah. Ya Adam, Oke, di mana? tinggallah kamu dengan istrimu di dalam surga. Uskun anta wa zaujukal jannah, kata Allah. Namanya siapa? Yang saya tanyakan namanya. Namanya nggak disebutkan. Namanya nggak disebutkan. Oke, terima kasih. Gitu enak. Saya hanya bertanya Iya. doang. Jadi, ya Ben ya. Saya ulang pertanyaan saya. Menurut pandanganmu, Islam itu menyatakan kitab sucinya apa? Al-Quran kan? Ya, kalau menurut Islam kitab Ya, sucinya ya, oke. Quran. Berarti Ya, Al-Quran itu adalah wajar, kitab namanya suci. Oke. kitab suci Kalau Islam. nama Nabi Bukan. kalau nama istrinya Nabi Adam disebutkan di dalam Al-Quran, ya jelas Al-Quran itu bukanlah kitab suci. Loh, gimana sih bro? Kalau ada nama istri Adam Iya. disebut justru tidak Iya. kitab suci. Gimana sih? Tidak menjadi kitab suci karena apa? Karena Hawa ini sudah bercampur dengan Adam. Hawa bercampur Istri dengan Nabi Muhammad juga Adam. tidak disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Istri Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Istri Nabi Musa juga tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Jadi kalau seorang wanita yang sudah berhubungan suami istri itu tidak lagi dikatakan kitab suci, tidak boleh dimasukkan ke dalam Al-Quran, nggak boleh. Kecuali ibunda Siti Maryam, ibunya Nabi Isa. Terus bagaimana ketika pernikahan baginda Nabi Muhammad dengan Zainab yang dibicarakan di dalam Quran? Oke bang. Nggak ada namanya. Gimana di situ. itu? Loh, Gimana nanti namanya? baca dong Nama asbabun Zainab nuzulnya itu. Asbabun Mana nama nuzulnya. Zainab? Di mana? Oke, Gimana nama Zainab ya? kalian ada kok di situ. Ya di mana? Tatkala Di dia- mana? Gini.
Pak Erben, kalau diskusi itu jangan lompat-lompat. Tadi tentang Nabi Isa, lompat ke Adam, lompat ke sana. Ini gini. Ya, saya kan kita tidak kembali dengarkan. Nggak dapat poin jadinya. Gini sebentar, dong, sebentar. Kita diskusi tentang Kau Isa dulu, dengarkan, sebentar ya. Jangan lompat-lompat. Tentang Saya kan Nabi hanya Isa bertanya alaihissalam tentang- di dalam Al-Quran dikatakan wajihan fid dunya wal akhirah. Iya. Betul, memang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi baca Al-Maidah 7273. Laqad kafara alladziina qala innallaha ila Isa ibnu Maryam. Kafir itu orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah, kafir. Terus Al-Maidah 73 begitu juga. Laqad kafara alladziina qala Allahu wahid wa salasah. Kafir itu orang yang mengatakan Allah itu satu daripada tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Salisu Laqad salasa. kafara Kafir alladziina itu. qalu Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu Rasulullah yang diciptakan oleh Allah di dalam surah Al-Imran 49, min kalimatihi wa ruhihi. Yang diciptakan oleh Allah dari firman-Nya dan dari rohnya. Tetapi dia bukan Allah. Gitu loh, Erben. Dan kami percaya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu Rasulullah, Nabiullah. Terkemuka dia memang. Tetapi Allah juga mengingatkan. La nufarriqu bainahum, kata Allah. Allah tidak membeda-bedakan di antara mereka. Ya, sekarang perenungan kalian itu adalah kalau Allah kalian mengatakan Nabi Isa terkemuka di dunia di akhirat, maka sekarang bisa nggak kalian jelaskan historitas Nabi Isa ini berdasarkan Quran? Baik. Coba, bisa nggak dibuktikan Berdasarkan historitasnya? Al-Quran, ya, di sini kukutip banyak sekali ayat-ayatnya. Namun poin-poinnya secara garis besar, Nabi Isa alaihissalam itu diceritakan di dalam Al-Quran lahir dari seorang perawan yang bernama Maryam. Lahir tanpa ayah, lalu kemudian dalam surah Al-Imran 49 diceritakan mempunyai mukjizat menghidupkan orang mati. Biiznillah, dengan izin Allah gitu. Lalu diutus sebagai utusan yang membawa kitab Injil. Kemudian mengajarkan ajaran kasih Al-Hadid 27. Lalu kemudian diangkat Allah, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, kata Allah. Diangkat Allah ke sisinya gitu. Kemudian nanti akan turun nanti di akhir zaman yang akan menjadi pertanda hari kiamat, Az-Zukhruf 1. Kemudian dalam hadis juga ditekankan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu akan membunuh babi, mematahkan salib. Yang dimaksud dengan mematahkan salib di sini mematikan dogma bahwasanya bagi orang yang mentuhankannya. Dan ini sejalan dengan Matius 7 21 sampai 23. Jangan Di situ yang dihakimi oleh Yesus yang memanggil Yesus Tuhan. Gitu. Jangan lari ke Alkitab. Itu berjalan itu. Isa membagikan lokasinya. Ya kenapa takut? Tentang penghakiman Nabi Isa alaihissalam atau ini Yesus boleh diselang nggak? diceritakan Atau mau dalam ngomong Yohanes terus? 12:48 ya. Boleh nggak aku Barang ngomong? siapa yang percaya kepadaku maka ia sudah ada hakimnya, katanya. Apa itu hakimnya? Hakimnya adalah firman yang aku sampaikan. Itulah nanti yang jadi hakimnya. Nah, makanya Matius 7 nomor 21 sampai 23 Ini berapa pertanyaannya. lama ini host? Siapa yang akan dihakimi oleh Yesus di dalam Matius 7? Dalam nomor 21 Bentar sampai lah, 23. itu Bang Sahrul lagi bertanya. Oke, Boleh jawab. sekarang pertanyaannya begini. Kenapa Jawab dulu Nabi tadi Isa? lah. Jawab Iya, dulu, bentar. Dulu. Kan tadi kau bilang kan Nabi Isa. Nabi Isa dengan Yesus kan bukan sosok yang sama. Yang saya tanyakan Loh, historitas. kalau nggak sama ngapain ditanya Nabi Isa? Apa Loh, urusanmu? makanya saya jadi gini, makanya saya kan fokus bertanya Quran. Saya tidak Ngapain pernah kau tanya bandingkan Isa wajihan dengan di dunia wal Yesus. akhirah, terkemuka di Loh, dunia dan akhirat? Untuk apa? Kan memang data Nanti Quran mau kau kan framing di Nabi komalmu, Isa mau kau framing di terkemuka di YouTube-mu dunia di gitu. akhirat. Kafir itu orang yang bertuhan kepada Nabi Oke. Isa. Loh, Dan Nabi Isa nanti akan menjadi hakim sebentar yang dulu. adil. Dalam Ini Matius bro, 7 ya. nomor 21 dengan Bisa sampai bisa 23. bisa bisa Dari ngomong nggak? 25 Nabi nabi Isa yang atau ada di Yesus dalam nanti Ini akan roomnya menghakimi Rosifa. Kristen. Kamu host. Ya. Kok nggak dikasih aku ngomong? Pada host? hari terakhir itu banyak orang memanggilku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Yang saya Bernubuat dengan tanya- namaku, mengusir setan dengan namaku. Pada Aduh. saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah Kristen dari Udah. hadapanku. Aku tidak mengenal kalian Oke. karena kalian itu pembuat kejahatan.
Oke, sudah. Nah, Oke ya. jadi siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Coba agama mana? Sebentar, oneness itu oneness. Baca aja di Oh, situ. jadi Kristen nggak manggil Yesus Tuhan. Loh, kami memanggil, makanya di situ dikatakan kan tidak semua. Tidak semua itu artinya sebagian. Iya, pada hari terakhir nanti Iya, banyak tidak orang, semua. banyak Iya, orang banyak. memanggil aku Tuhan. Banyak itu beda dengan bukan Bukan dikatakan tidak semua, tidak Iya. setiap. Iya, Karena banyak sebagian tidak orang. memanggil Yesus Tuhan. Di situ Dengarkan. dikatakan Karena tidak sebagian setiap. tidak memanggil Aduh. Yesus Tuhan. Ini mau dijawab apa enggak? Ya, Jadi jawab. gini, Udah jawab. banyak Coba. orang Siapa beda nanti dengan dihakimi semua oleh orang. Nabi Oke, Isa? Nanti terima aku kasih, kasih dia di panik Yohanes tadi ya. Siapa? Belum ada jawaban soalnya. Siapa? Oke, Siapa saya nanti jawab. yang Sebentar. dihakimi oleh Yesus? Agama Aku mana mau yang dengarkan memanggil dulu. Yesus Tuhan? Oke, ya, terima kasih, bernubuat Rosifa. dengan Terima nama kasih, Yesus. dadah. Jangan kabur dulu, Erben. Ya kabur lah Kamu orang tanya itu. baca Quran. Ngomong dari tadi Kabur, kalian. kabur. Sekarang tanya Bible mau kabur. Oke, Gimana Erben ini? Tajam ke Islam nanya Nabi Isa. Coba siap Nabi mana yang terkemuka di dunia dan akhirat? Betul memang. Jadi semua Nabi itu mempunyai mukjizat masing-masing. Termasuk juga Nabi mana coba? Nabi mana yang diutus untuk rahmatan lil alamin coba? Nabi Muhammad jawabannya. Tuh. Ya, lucunya gini loh. Jadi nabi-nabi itu punya saudara-saudara kelebihan kita Kristen itu, masing-masing. Bang Syaril, saudara-saudara Kristen kita itu lucunya gini loh. Dari 25 nabi yang ada, kok cuma Nabi Isa aja yang ditanyainnya? Apa maksudnya? Kalau bukan Iya, punya nanti tujuan- dibawa maksud ke dan tujuan Matius 7 tertentu. bilangnya Nabi Isa bukan Yesus katanya coba. Tapi mencak-mencak nanyain Nabi Isa. Apa urusannya? Iya, berarti dia memenuhankan Nabi kita, nggak apa-apa lah. Iya, berarti di sini dia berupaya menggiring supaya kita terbawa oleh arus pemikiran dia. Itu tujuan dia. Nanti itu mau dibuat di YouTube-nya, di framing, dibilang Islam kayak gini kayak gitu, bingung. Oke, jadi gini aja sebentar. Itulah konyolnya orang ini, saking tololnya ya. Sementara kalaupun hanya cuman satu-satunya Nabi Isa yang terkemuka di dunia dan akhirat, emangnya kenapa? Lagian kalau cuma Nabi Isa, kan Allah yang jadikan dia terkemuka di dunia dan akhirat. Allah yang mengizinkan hal itu. Masalahnya apa rupanya? Inilah tololnya mereka ini. Coba kita pikir, betul tidak? Ya, kalau emang cuma satu-satunya Nabi Isa alaihissalam yang terkemuka di dunia dan akhirat, yang memberikan itu siapa? Yang memberikan bahwasanya terkemukanya Nabi Isa itu siapa kalau bukan Allah? Nabi Jadi gini, Isa Bang itu Erik. terkemuka di dunia dan akhirat. Nabi Muhammad itu terkemuka di rahmatan lil alamin, untuk alam semesta dia. Coba Ini, Bang Nabi Erik, mana yang diutus untuk alam semesta? Coba Nabi mana? Nabi Ini, Bang Muhammad Sarul, Bang jawabannya cuma satu-satunya Nabi yang diutus untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Cuma Nabi Muhammad. Jadi masing-masing Nabi itu punya kelebihan. Coba sekarang begini, kalau ada Kristen di bawah. Nabi mana yang digelar dengan bapak para nabi? Ayo, siapa? Ada nggak dua atau tiga? Satu-satunya Nabi Ibrahim atau Nabi Abraham. Jadi masing-masing Nabi itu mempunyai gelar masing-masing. Masing-masing mempunyai branding gitu ya, atau gelar yang diberikan oleh Allah. Coba Nabi mana yang digelar Khalilullah? Yaudah, sama kayak Nabi yang diberikan kitab. Nabi Betul. mana? Siapa Nabi yang diberikan kitab Taurat? Kan begitu? Betul. Nabi mana yang digelar Khalilullah? Coba. Kekasih Allah. Jadi masing-masing Nabi itu punya bahkan Allah juga sudah menegaskan la nufarriqu bainahum. Allah tidak La nufarriqu membeda-bedakan di antara bainahum mereka. wa nahnu lahu muslimun. Betul itu. Itu Al-Baqarah 130. Itu jangan dinaikin tuh akun Bang Zuma itu jangan dinaikin. Zuma mencret itu jangan dinaikin. Nabi apa-apa, mana biar yang kita giling cabul? dari Coba, sini. coba. Nabi mana yang cabul? Isa itu cabul loh. Menikahi Ribka usia 3 tahun. Kristen nolak, nggak ada di Bible katanya. Tapi dalam literasi Rabi Yahudi Salomo, ya sebentar Bang Salawat. Nah, menurut catatan Rabi Salomo Izaki, ya, seorang seorang scholarship Yahudi yang well known, cukup dikenal ya,
dan juga apa itu dikatakan, itu mengatakan bahwasanya berdasarkan penghitungan dia, Rabi Salomo itu bahwasanya Ishak menikahi Ribka di usia 3 tahun. Dan yang paling mengerti tentang Ishak itu tentu Yahudi, bukan Kristen. Kristen nggak tahu Ishak. Kristen itu kan di Roma, nggak tahu dia Ishak. Ishak itu Yahudi. Nah, orang Yahudi mengatakan Ribka dipinang itu usia 3 tahun, coba. Ayo. Lalu kemudian dikatakan anak kecil. Sejarahnya Nabi Muhammad itu dengar ya. Aisyah itu lahir di masa jahiliyah. Itu ada riwayatnya itu. Lalu tahun kenabian 610 Masehi. Lalu kemudian 620 Masehi itu dinikahi. Coba. Tahun di masa jahiliyah, lalu tahun kenabian 610, berarti lebih kurang masa ke jahiliyah itu 608 atau 607 Masehi. 610 tahun kenabian. Dan pada saat itu Nabi menyampaikan surah Al-Qamar kepada Abu Bakar. Aisyah mengetahui dan dia masih ingat gitu. Artinya apa? Ketika tahun kenabian Aisyah sudah nalar pemikiran dia masih ingat. Bayangkan kalau sudah orang masih ingat berarti itu udah balita bukan bayi gitu ya. Berarti umurnya sekitar 4 atau 3 tahun atau 5 tahun gitu. Nah, itu tahun kenabian 610. 620 baru menikah. Makanya berdasarkan penghitungan sejarah, usia Aisyah itu 14 tahun. 14 tahun itu dinikahi oleh Nabi. Namun hadis itu memang sahih, ulama mensohikan. Namun ingat, salah satu perawinya itu ada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah itu menurut ulama, ketika sudah di Kufah, hafalannya lemah. Dan Allah juga sudah menegaskan ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kalau kalian itu wahai manusia, wahai umat Islam, berselisih tentang suatu masalah, suatu perkara, kembalikan kepada Al-Qur'an, kembalikan kepada Allah. Menurut Al-Qur'an, usia pernikahan itu cukup akal. Nah, cukup akal ya. Nah, usia cukup akal itu usia berapa coba? Paling tidak sudah bisa membedakan baik dan buruk. Sudah bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Itulah cukup akal. Dalam surah An-Nisa itu dijelaskan usia perkawinan. Setelah usia pernikahan yang cukup akal itu. Nah, kalau di Bible di mana diatur tentang usia pernikahan? Ada nggak? Ada nggak? Kalau Kristen mengatakan, oh Nabi Muhammad menikahi usia sekian-sekian. Sekarang begini, di Bible ada nggak aturan usia pernikahan? Kalau nggak ada, jangan kritis terhadap agama orang. Kecuali ada diatur dalam agamamu. Di Kristen agama kami ini usia pernikahan usia sekian loh. Di Islam kok sekian boleh nikah? Ini gimana ini Islam? Itu baru namanya komparasi. Tapi kalau tidak ada, nggak ada standar, nanya standar agama orang lain, nggak cermin. Nggak bercermin kamu. Nanti ku tanya, ada nggak dalil diatur dalam Biblemu, boleh nggak mencampuri istri yang sedang haid? Ayo. Nggak ada aturan di Kristen, jangan-jangan boleh, karena nggak diatur itu. Apakah boleh atau tidak mencampuri istri yang sedang haid? Kalau di Islam jelas, Islam itu penuh dengan syariat, diatur. Kristen kan nggak punya syariat. Makanya Kristen ini ketika bicara tentang Islam, tajam. Karena banyak sendi-sendi yang bisa masuk, lalu itu di framing mengatakan itu bagaimana gitu. Padahal kalau kita lihat dalam kitab mereka itu nggak punya aturan. Kecuali dalam kitab Yahudi. Kalau dalam kitab Imamat memang ada itu pengaturan wanita haid. Namun itu sudah batal dalam Galatia 2 nomor 16. Efesus 2 nomor 15. Itu sudah apa itu? Batal sama sekali. Nah gitu loh Ten. Kalau kamu itu mau mengkritisi Islam, kau mengatakan Islam itu begini-begini, kamu harus punya standar sendiri. Menurut kami ini begini loh. Islam kok kayak gini? Itu baru fair. Kalau nggak punya aturan kalian, untuk apa kalian mengkritisi? Orang kalian nggak punya standar kok. Jangan-jangan di Kristen ini boleh mencampuri istri yang sedang haid. Coba, ada nggak? Coba ketik di bawah Kristen. Kalau nggak ada ya berarti kalian ini bebas-bebas saja. Bahkan dari belakang juga boleh. Boleh nggak? Ada nggak larangan mencampuri istri dari belakang? Ada nggak? Nggak ada.
Halo. Iya, Bang Iskandar, Kristen atau Islam ya? Kristen. Ada nggak diatur dalam Bibelmu mencampuri istri yang sedang haid? Boleh apa enggak? Ya, kalau untuk masalah tentang untuk berhubungan itu ya mungkin di dalam kami nggak pala diapakan lah. Nah, berarti nggak ada kan? Istilahnya kita itu dalam berhubungan untuk tentang kehidupan itu harusnya memang harus di hal yang positif. Iya, ada nggak diatur bolehkah mencampuri istri yang sedang haid? Boleh atau tidak boleh? Menurut Tergantung. Kristen. Tergantung. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Tergantung. Tapi tadi menurut kata menurut iman orang Islam seperti ini, seperti itu. Gini bang, kalau di Islam itu ada dalam surah Al-Baqarah 222. Itu nggak boleh mencampuri istri yang sedang haid. Dilarang itu. Nah kalau abang di Kristen, ada nggak aturan boleh atau tidak boleh mencampuri istri yang sedang haid? Boleh nggak? Ya itu Terus tidak hubungannya sama, ada nggak hubungannya sama ilmu kedokteran? di dalam kehidupan kita berkemanusiaan, saya rasa itu tidak ada hal yang tak mungkin. Nggak bisa gitu bang. Kalau kita diskusi lintas agama, landasan berargumen itu harus kitab suci. Tetap kita bukan berdasarkan pemikiran sendiri. Percuma kalian beribadah kepadaku karena ajaran kalian ajaran manusia, kata Yesus dalam Matius 15. Gini lah Iko, karena kalau kami ditetapkan di dalam hanya 10 perintah. Jadi kalau di dalam Islam kan ya entah berapa perintah ya terserah. Nggak bisa, sudah dibatalkan. Efesus 2 nomor 15, segala ketentuan di dalam hukum Taurat itu sudah batal. Tuh, Tuhannya pun ganti itu. Tuhannya pun batal juga tuh, ganti Tuhan. Begini kita saudaraku, namanya kita itu untuk bertindak di dalam kebenaran, kita itu sebetulnya tidak boleh harus memponis apa yang ditindak laksanakan oleh semua manusia. Makanya jangan bawa hukum Taurat. Kan batu sandungan di hadapan kita. Jadi kita hanya butuh 10 perintah yang ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus itu. Apa 10 perintah dia? Itu aja udah. Yesus gak pernah bawa perintah. Salah satunya gini Bang Iskandar, begini Bang Iskandar. Salah satu larangan hukum Taurat itu apa? Salah satu larangan 10 perintah itu apa salah satunya? Jangan berzina, betul? Ada nggak larangan jangan berzina? Ada nggak? Betul. Iya. Coba abang buka 2 Samuel 2 nomor 11. 2 Samuel. Itu kan Tuhan 2 Samuel 12 nomor 11. Apa bunyinya? Coba lah baca dulu. Kan dilarang berzina kan? Iya. Coba baca dulu. Aku nggak ada Alkitab. Coba bacakan dulu saudaraku. Coba apa? Gimana bunyinya? Gimana? Beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Di situ diceritakan Elohim atau Tuhannya Daud. Tuhan ini mengazab Daud dengan cara mengambil istri-istrinya Daud, lalu istri-istrinya itu diberikan kepada orang lain. Setelah itu orang lain tersebut tidur dengan istri-istrinya Daud di siang hari. Karena Daud melakukannya dengan cara tersembunyi, maka Tuhannya Daud Tuhannya Daud melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Itu perzinahan atau tidak itu? Iya. Istrinya Daud ini diberikan orang lain, dinikahi atau dijinahi? Kalau itu sudah jelas perbuatan zina, itulah yang ditetapkan Tuhan dari dulu. Iya, itu kehendak Tuhanmu. Manusia. Ya, itu kehendak Tuhanmu. Kan tadi gini, kan permasalahannya kan dilarang berzina. Ya kan, Tuhan mengatakan di 10 perintah hukum Taurat itu dilarang berzina. Ternyata Tuhannya Daud ini, Tuhanmu ini
membolehkan perzinahan di antara istri-istrinya Daud dengan orang-orang Israel. Saudaraku, sekarang begini, semua nabi, semua rasul, semua apa itu tidak ada yang berarti di hadapan Tuhan. Bang, tidak kalau ada abang yang mau bernarasi, ya, sebaiknya abang baca kitab abang dulu 2-12 nomor 11 itu. dari dulu Tuhan itu sudah baca dulu baru jelasin. Dari Ini dulu abang sudah. belum baca apa yang barusan dibacakan oleh saudaraku, nggak abang simak baik-baik. Ya, justru saya Abang mesti dari dulu begini, dari dulu begitu. Semua manusia Ya, aku begini. baca ya. Semua Inilah manusia firman begini. Tuhan. begini. Malapetaka Biar akan supaya kita kutimpakan balik ke- Halo. akan kutimpakan atas kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan akan kuberikan kepada orang lain. Lalu istri-istrimu itu akan tidur dengan orang lain secara terang di siang bolong, di siang hari. Karena kau melakukannya secara tersembunyi, maka aku Tuhanmu Daud ya akan mempraktikkan hal itu di depan seluruh kaum Israel secara terang-terangan. Siapa pula yang bertuhankan si Daud? Bang, dalam ayat yang barusan itu dibacakan Bang Iskandar ya. Yang barusan dibacakan oleh saudaraku Cinta Sholawat tadi, itu berbunyi bahwasanya Tuhannya Musa, Tuhannya Daud, Tuhannya Kristen ya. Ini kata Kristen kan Tuhannya Kristen. Padahal bukan. Tapi nggak apa-apa, perjanjian lama itu. Tuhan dalam perjanjian lama akan mengambil istri Daud dan menyerahkan kepada orang lain, dan orang lain itu akan menggaulinya di siang hari di depan mata kepala Daud. Pada saat itu nabi-nabinya, makanya Tuhan Yesus Pertanyaannya itu bukan itu, Bang. Pertanyaannya, dari yang kenapa Tuhanmu mengambil istri Daud lalu memberikan kepada orang lain, dan orang lain itu akan menggauli meniduri istri-istri Daud? Bukan satu istri loh, istri-istri dikatakan di sini. Iya. Kenapa? Yang jelasnya di dalam perjinahan semua itu tercakup apa yang kau katakan tadi tentang Daud, tentang Musa, tentang itu dengan nikah nggak tuh? Ada nikahnya nggak tuh? Yang istri Daud diambil. Muhammad itu. Istri Daud diambil. Semua setelah istri sama Daud perilakunya, diambil, etikanya sama. diserahkan kepada orang lain supaya orang lain itu menggauli, mencampuri istri Daud. Itu pakai nikah nggak tuh? Ada nggak pernikahannya? Iskandar, kamu kalau ngomong itu harus ada datanya. Kau bilang Nabi Muhammad perilakunya sama-sama, apanya? Apa yang sama? Apa ada di dalam Al-Quran Nabi Muhammad menggauli orang yang tidak dinikahi? Ada nggak? Loh, ada nggak tertulis dalam Al-Quran atau hadis seperti itu? Yang tadi itu dijadikan istri juga. Mana? Kan dijadikan istri. Yang dibacakan tadi sama Cinta Sholawat itu kan jadi istri. Tuhanmu memberikan istri Daud jadi kepada istri. orang lain. Tidak ada jadi istri di situ. Diambil di depan itu, umum supaya ditidurin itu di depan umum. Nggak ada istri di situ. Tidak ada pernikahan di situ. Diambil istri Daud diambil oleh Tuhanmu. Kamu mengaku Yesus di situ, berarti Yesus mengambil istri Daud, diberikan kepada orang lain untuk ditiduri di depan orang banyak, di muka umum. Gitu loh. Jangan pandai-pandaian, jangan pandai-pandaian. Bukan pandai-pandaian, memang begitu bunyi ayatnya, bukan pandai-pandaian. Tolol. Oh, perjanjian lama beda Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menyatakan kehidupan, itulah ketetapan yang baru. Oh, jadi beda Tuhan itu. Kasihilah sesamamu manusia. Janganlah kamu mengingini apa yang dimiliki orang lain. Tuhannya sama nggak? Tuhannya sama nggak? Tuhan di perjanjian lama dengan perjanjian baru sama nggak Tuhannya? Udah masuk kau Iskandar. Masuk ke gereja kau cepat. Tuhan di perjanjian lama dengan Tuhan di perjanjian baru sama nggak? Udah Bang Sarul udah biar dia masuk gereja dulu. Masuk ke gereja, kau cari pendetamu, kalau pantatnya sana. Ini ada yang jual es ini, es. Itu Tuhannya sama nggak tuh Bang Kandar? Perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi gini loh Bang Sarul, lucunya si Iskandar tuh begini loh. Ketika Bang Sarul memberikan ayat di dalam Bible, dia bilang nggak tahu, tolong bacakan. Nggak usah setelah dibacakan, dia bernarasi, itu kan lucu. Dia nggak tahu isinya, tapi tiba-tiba memberikan jawaban, kan lucu kan? Iya, dengar dulu. Membantah datanya sendiri. Halo. Makanya kau baca dulu. Dengar dulu.
Nenggolan. Apa yang kamu dengar darimu? Apa yang kamu dengar darimu? Kau nggak ngerti Ya apa-apa. stop dulu ngomong biar kalian dengar dulu apa yang mau aku ungkapkan. Apa yang kau mau ungkapkan? Ayat tadi pun kau nggak tahu. Apa yang kau mau narasikan apa? Apa yang kau mau jawab? Tadi saya masuk ke komal saudaraku. Dengar saudaraku. Bang Iskandar. Dengar dulu. Enggak, bentar dulu. Tadi abang mengatakan jangan menginginkan istri orang lain. Itu bukan perkataan Yesus, Bang. Itu perjanjian lama juga. Itu perkataan Elohim di 10 hukum Taurat. Ya, iya udah, perkataan Tuhan itu memang harus mengasihi sesama. Jangan mengini apa yang ada pada saudaramu, termasuk istri, lembu, ternak, apa. Itu kalau kamu lalu 2 Samuel 12 ini gimana, Bang? Oleh Daud, Samuel, itu kamu udah salah. Nabi-nabi dahulu sudah diungkapkannya. Yang terdahulu itu semua pencuri. Akulah terang dan hidup, kata Tuhan. Poin yang mau ditanyain bukan yang tentang sekarangnya, nabinya, Bang. Yang sekarangnya di yang sini harus kita bahas, dengar. Tindakan Tentang Tuhan masalah kok seperti itu. Kamu mau membahas mengambil istri orang, diserahkan kepada orang lain, supaya dicampuri di siang hari di depan mata kepala suaminya. Itu yang jadi pertanyaan. Ya udah, bukan sekarang konteks kan nabi ini atau nabi ini. Bukan. Laki-laki itu, wanita itu tidak boleh dihubungi pada saat bermerah atau haid. Kan itu tadi masalahnya. Kok lari-lari ke yang lain? Yaudah, jadi gimana? Boleh nggak mencampuri istri yang sedang haid? Ya tergantung. Oh, tergantung. Berarti kadang boleh, kadang nggak boleh gitu. Iya. Sekarang Tuhan itu memberikan keyakinan kepada kita. Tergantungnya gini ya, Bang. Kalau abang lagi naik nafsu ya embat aja. Kalau nggak nafsu ya udah biarin gitu ya, Bang. Kalau tegang colok, kalau tegang colok, kalau nggak tegang Iya, udah clear, udah clear. Begini, nggak punya aturan. Dengar. Masuk. 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 Tamu tubuh cepat. Masuk. Untuk ketetapan berzina itu seharusnya di saat kita berhubungan, kalau kita memang namanya wanita manusia sadar, di situ tumbuh kasih, iya, tai lincung pun dirasa coklat. Oh, kalau berzina gitu ya, Bang ya. Jadi kalau tumbuh kasih, udah hajar aja, bodo amat gitu ya, Bang ya. Yang jelasnya kan itu berzina ya. Ya udah oke. Sekarang ini saya anggap bro. Tuhan itu kita itu tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengkhianatinya. Oke bro. Gua anggap lu jujur ya. Gua anggap lu jujur dah. Lu anggap jujur aja udah. Biar saya lanjutkan tentang keyakinan saya. Udah. Yang jelasnya kita di dalam bentuk hubungan antara suami dan antara laki-laki dan wanita itu dibentuk jadi satu suami dan istri, satu rumah tangga, satu keyakinan, satu keimanan, satu keinginan, satu tantangan. Iya enggak? Makanya di mana? Ada nggak aturannya? Loh, aturannya pakai otakmu yang terbaik. Oh. Berarti cuma akal-akalan aturannya, bukan berdasarkan kitab suci dan pengajaran agamamu. Hikmat dan didikan di dalam setiap perkara kita itu harus tahu mana yang terbaik, saudaraku. Iya, berarti nggak ada aturan. Aturannya akal manusia berarti. Tidak juga. Hukum kalau nggak juga di mana? Tuhan ada, hukum manusia ada. Di mana hukum ketetapan Tuhan? Ketetapan Tuhan ada. Ya di mana tertulis? Harus sampai neng mertole peho tuh iya Tuhan tolong. Di mana tertulis Nenggolan? Di mana kalau ada aturan yang tertulis dari Tuhanmu? Ada nggak? Iya. Di dalam Tuhan kami itu dipercayakan tentang suami dan istri itu memang harus saling mengasihi. Iya, Kak, saya mengasihi boleh nggak apa-apa. Pertanyaannya mencampuri istri yang sedang haid itu boleh nggak? Ya, saya tadi mengatakan tergantung. Saya tadi berarti sudah tergantung jawab. Berarti kadang boleh, kadang nggak boleh kan gitu. Kalau sudah tergantung. Itu menurut Anda. Tergantung itu kan menurut saya. Apa maksud tergantung itu apa? Coba, apa maksud tergantung dalam pemahaman? Begini, tergantung di saat kita itu melakukan sesuatu interaksi, di saat kita Bang Syarul, dengar kalau otakmu pingin bijak, dengar. Bini dia udah biarin aja lah Bang Syarul, mau ngomong apa kek, pusing.
Yang kita tanya tentang kitab suci, yang aturannya dia jawab sesuka-suka dia. Jangan Gimana kau sih? berbahasa dongok terus. Dengar dulu. Ini Iskandar gini loh, dengar dulu Iskandar. Kok nggak paham orang tanya? Ini. Kau yang tidak paham tentang jawaban. Begini loh, yang Bang Sarul tanyakan tuh begini. Apakah di dalam Bibelmu tertulis, ya kan? Ada tertulis nggak nih ayatnya? Kalau menggauli wanita yang sedang haid itu boleh atau enggak? Kau tinggal jawab, tidak ada tertulis. Tapi kalau pendapatku tergantung. Kalau aku mau ya biarin aja itu istri-istriku. Begitu jawaban yang sebenarnya, gitu loh. Paham nggak? Dengar dulu. Dari dahulunya pun nabi-nabi itu semua sudah mengajarkan segala sesuatu apa yang terbaik untuk tentang perilaku manusia. Udah. Tetapi Tuhan Yesus itu sudah menyatakannya. Ajarannya. Di mana tertulis ajarannya coba? Di mana Nenggolan? Di otak dari saya mana kau itu tahu tersurat dari dulunya tentang kebenaran. Emang kau ketemu dengan Nabi itu? Emang kau ketemu dengan Nabi itu? Hah? Makanya kalian itu kalau pingin bijak, udah berarti jawabannya pakai perbuatlah dulu apa kalau yang sudah terbaik pakai di hadapan pokoknya Tuhan, diskusi nggak bisa baru kita kamu diskusi. apa segala macam. Jadi kamu teman-teman Kristen yang di bawah ini, tetapi melakukan satu pun nggak ini bisa. paling tidak bisa. menjadi cerminan bagi teman Kristen yang di bawah. 99% Ternyata di Kristen itu tidak punya aturan, nggak punya aturan, bebas. Sok-sokan mau kritik tentang aturan di Islam. Seharusnya mau mengkritik Islam itu harus punya standar sendiri. Oh, dalam Kristen ini nggak boleh loh. Saya sudah punya tertulis di standar sini loh. Saya sudah katakan Baru tadi, saya boleh. itu punya standar sendiri. Ini nggak tentang ada kehidupan. standar hukum, tapi sok-sokan mengkritisi Islam. Loh, Islam itu sempurna, banyak sekali aturannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturannya, diatur semua. Ya itu terserah. Ini datang Anda sekelompok lah. manusia Itu yang terserah Anda. ngaku Menurut keyakinan pengikut Anda apa yang Kristus, harus, tetapi nggak harus punya kau aturan yang perbuat. ini yang Terserah jelas Anda. tentang standar Tetapi agamanya. Di dalam tentang kehidupan itu Tuhan itu memiliki ketetapan dan Tuhan itu memang ada nyatanya untuk memberikan kehidupan kepada manusia, yang memberikan ketetapan supaya dia itu dapat hidup. Ya, siapa nama Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tuhan Yesus lah. Sabar aku. Kalau Musa siapa tuannya? Dengar dulu. Kalau Musa tuannya siapa Musa? Ya, terserah dia lah pada siapa sih dia berapa kehendak. Iya, berdasarkan kitab Musa tuannya Musa siapa, Bang Nenggolan? Ya kalau berdasarkan Musa Tuhan itu gimana? Siapa Tuhannya Musa? Kalau Bang Iskandar, terserah dia lah. Yang jelasnya kita setelah datangnya Tuhan Yesus, saya percaya 2025 tahun Bisa ini dia pula berikan kau katakan keamanan. terserah dia. Gimana ya kau nih? Kau nggak pernah baca kitab gimana? Halo Bang Iskandar. Begininya ini Bang. Orang itu kalau kita terangkan iman kita kepada orang itu mereka tidak percaya. Kenapa? Apa yang diterangkan? Apa yang diterangkan di sini? Apa yang diterangkan? Mereka aja mengatakan kita menyembah manusia. Tapi dalam Kristen, kalau di dalam Kristen, jiwa, roh, tubuh, nafas, badan dan tubuh contoh manusia tidak bisa pisah kan? Nggak bisa pisah. Tapi kalau orang itu nempel. yang tahu orang itu yang sebatas yang dihafal seperti doa makan, doa tidur, doa ini. Macam ini tadi lah. Sedangkan pertanyaan orang itu aja untuk berhubungan suami istri semua ditanya. Kacau. Masuk. Kalau menurut Iskandar, Masuk. Panggil pendetamu cepat, masuk. turun laiku. Jangan ada persipasi molo dipabuat tual gitu mah curhat, nangis. Begu sudah Kita diskusi lah ya. Kita diskusi. Nah, mah termasuk diskusi lah nih, ada song-song udah tunggu diskusi kan. Diterima halaki, apa songoni do. Herana halaki mah do nosoja. Nangis. Ya lewat ya awak campuri kan supaya gimana biar nampak apanya. Memang benarnya bilang lain, tapi mereka tidak terima lah sehingga
sebagai Bukan kami perlawanan. nggak terima. Jadi kita yang berdosa laiku. Iya, artinya memang aturan di dalam agamamu tidak ada. Iya, aturan di dalam agamamu tidak ada. Kamu tidak mengerti Betul, kan? untuk mengikuti keimanan Kristen. Orang Kristen itu bisa berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Nggak bisa kamu, walaupun tidak dipakai. Baru caranya. Engkau tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhanmu. Ya, bagaimana caranya? Ya makanya masuk kau ke Kristen, berdoa dulu, kau berpuasa, kau lakukan kehendak Tuhan, jauhkan segala kekafiran Udah, aku berdoa ini, aku Oke, berdoa, dengarkan oke, aku. oke. Udah, Bentar. aku mau berdoa ini. Oke, bagaimana? Oke, ya. Aku berdoa sama siapa? Barang siapa Ya, yang aku berdoa sama siapa? Sama Yesus atau sama Bapa? Maka Ya, dialah coba, sebenarnya ya. kafirnya. Aku berdoa sama siapa? orang mau berdoa. Aku mau berdoa sama siapa? Sama Yesus atau sama Bapa? Yesus itu siapa sebenarnya? Kutanya dulu kau. Ya, kau lah yang Kalau tahu. kau benar tahu Coba kau Alkitab. jelasin. Kok katanya Kau yang tahu. kau bilang kau suruh aku masuk Kristen. Nah, kau suruh aku berdoa. Sama siapa aku berdoa? Sama Yesus atau sama Bapa? Tapi ingat kau baca di dalam Alkitab bahwa firman itu menjadi manusia. Tidak bisa sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui firman. Iya, Yohanes 1 nomor 1, firman jadi manusia. Sementara di Kejadian 6, Tuhanmu aja menyesal menciptakan manusia. Kejadian Tuhanmu menyesal. campurkan Oh yaudah, oke. Oke, sekarang aku Kristen nih. Aku mau berdoa sama siapa? Sama Bapa atau sama Yesus? Iya. Iya. Aku minta sama Bapa atau sama Yesus? Gimana? Mana dia? Oke. Kalau seandainya aku masuk Kristen, aku berdoa nih. Sama siapa berdoanya? Sama Yesus atau sama Bapa? Ya udah sama. Kau berdoa dua-dua. kepada Yesus itu dia sang firman. Berarti berarti aku minta sama dua Tuhan. Biar cepat dikabulkan gitu. Bukan dua Tuhan untuk memahaminya laiku. Bukan begitu. Kalau kita manusia, jadi, hanya satu, kita manusia. Ya makanya aku nanya baik-baik ini. Setelah aku masuk Kristen, aku berdoa. Sama siapa aku berdoa? Sama siapa aku meminta? Sama Bapa atau sama Yesus? Ya pertamanya kamu harus melalui Yesus dulu lah. Dari mana kau bisa sampai kepada Yesus dulu baru Bapa? Yesus dulu baru Bapa? Kan saya bilang, Allah Bapa itu di dalam tata kerajaan Dia. Setelah manusia memperbuatkan dosa, maka diutuslah. Jadi makanya perhatikan dulu, jangan kita tidak membantah kok. Kalau ada dalam pelajaran Al-Quran, kalian terangkan kepada kami tidak membantah. Kenapa? Karena itu yang saudara pelajari. Dari kami harus juga menanggapi. Oh, rupanya begitu ya. Rupanya begitu. Kami bukan menghujat atau menyalahkan saudara, tidak. Kami belajar juga. Kenapa? Di keluarga kami juga ada Muslim kok. Jangan kemana-mana. Ini masalahnya kan kau tadi kan nyuruh aku masuk Kristen lah, ya. Masuklah aku Kristen contohnya. Nah, terus suruh aku berdoa. Aku mau kaya lah, aku mau hidupku sejahtera, bahagia selamanya. Berdoalah kau, katakan. Kan gitu kan? Oke. Berdoalah aku. Nah, doaku ini sama siapa? Aku bingung. Sama siapa ya yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Nah, saya katakan sama lain. Coba. Untuk kita mengikuti ketuhanan dan kepercayaan kita kepada Tuhan supaya kita selamat dalam kehidupan kita ini, bukan kita mengejar ketuhanan itu supaya kita jadi kaya. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Ya Tuhannya yang mana? Yang jadi pertanyaanku ya Tuhannya yang mana? Yang mana? Sama siapa aku minta? Sama Yesus kah aku minta? Apakah sama Bapa aku minta? Kan ada tertulis, tanpa melalui aku engkau tidak bisa sampai kepada Bapa. Kenapa dia mengatakan Bapa? Karena satu bagian dari yang ngasih siapa? Yang ngasih berapa? Yang ngasih siapa? Yang ngasih siapa? Ya, setelah aku meminta, yang ngasih siapa? Ya yang mengasihi itu ya Allah Bapa lah. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan? Melalui Yesus Kristus, karena itu adalah kekuatan dari ilahi. Oh, melalui Yesus Kristus. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Begini dulu saudara, makanya pemahaman kita ini sebenarnya begini. Allah Bapa untuk begini kalau dia tidak bisa di dalam pelajaran Kristen.
Allah Bapa tidak bisa turun melalui dia sendiri. Kenapa? Apabila turun di dunia, maka dunia tidak bisa menerima, terbakar. Jadi oleh karena kasihnya kepada kita manusia, jangan kemana-mana lah ya. Apanya bodoh kali. Jangan kemana-mana lah ya. Kan ini kan turun ke dunia menjadi yang jadi permasalahan kan, aku kan sudah masuk Kristen ini contohnya. Nah, aku kan bertanya kepada Lek, kan Lek yang bawa aku. Lek, aku mau bahagialah hidupku. Sama siapa aku minta? Kan begitu. Aku mau berdoa ini sama siapa? Tuhan kita siapa, Lek? Ya, Yesus. Tuhan kita. Jadi aku minta sama. Ya, kalau kami menurut Kristen, Tuhan kami tidak ada bedanya Yesus dan Tuhan Allah itu, karena itu satu. Berarti dua-dua. Selamat malam. Bukan masalah dua. Nggak bisa kau berdoa kepada Allah itu tanpa melalui Yesus dulu. Kenapa? Kenapa? Ya, yang mengabulkan siapa? Yang mengabul. Kan kita minta kepada satu Tuhan. Yang mengabulkan Tuhan yang mana? Yesus apa Tuhan Bapa? Kalau sama kami lah, itu satu lah. Mau kau berdoa kepada Allah serupa, mau berdoa kau kepada Yesus bisa, berdoa kau kepada Tuhan juga. Itu nggak ada bedanya, karena kami percaya bahwa Tritunggal itu ada satu. Mana ya? Jadi bingung aku. Bang Erik udah nggak jadilah, ribet Bang Erik, nggak usah. Jadi kalau ribet nggak jadilah aku masuk Kristen kalau gitu. Bukan menyangkal lah. Aku nggak jadi Tapi masuk kami ya. bertanya. Nggak jadi masuk Kristen, bingung. Udah. Yaudah, Nadoya. Jadi kalau orang Kristen pasti bertanya, apakah benar orang Kristen mengenal Tuhannya? Coba, Yang Nadoya, melakukan ini naik. gini, Karena ya udah nggak ada nggak orang apa-apa, Kristen, orang Islam yang dikehendakkan ya oleh Tuhan udah masuk nggak dalam apa-apa kerajaan surga. Nadoya, Nggak ada lagi. ya udah nggak apa-apa udah. Jadi gini. Ya udah lama belum. Gini aja. Udah, Kalau aku mau nanya. Kudus. Nadoya, ini Roh Kudus juga Kristen ya? Roh Kudus. Ya, Roh ini Kudus juga Kristen ya? Bang Sarul, kau jangan tanya ayat sama dia, nggak akan paham dia. Coba Ya, nanya aja, nggak usah dari tanya tadi ayat. narasinya pun doktrin aja, nggak ngerti ayat dia, nggak ngerti ayat. Roh Kudus. Jadi Nadoya, Ya. Saya mau jelasin ketuhanan itu. Islam apa tunggu. Kristen? Saya Ambil dulu sebentar ya, dipanggil anakku. Oh, Tritunggal, ya udah. Semua ini dia. Nggak usah kau jelasin tunggu dulu, dulu, kutanya tunggu dulu. dulu ya. Kutanya dulu baru kau jelasin, gitu ya. Ini lagi Jadi- sama Bang Nadoya. Turun Nadoya. Oh, Nadoya turun dia. Ya udah Roh Kudus saja. Roh Kudus, Ya. Tuhannya Musa siapa? Siapa Tuhannya Musa Apa? menurut kitab Musa? Bapak. Kalau Kristen siapa Tuhannya? Bapak semua, tapi perantara Yesus. Semua Yesus di perantara. Kalau Musa Tuhannya perantara Yesus juga? Begini, saya jelasin. Tunggu sebentar. Ya udah, silakan. Kenapa di mute? Buka mic-nya. Buka mic-nya. Lek. Jadi begini ya, saya jelasin. Itu Ya. Tuhan. Jadi banyak perumpamaan yang salah mengerti bilang itu Tuhan Tuhan satu. Iya, Tuhan Musa satu, Tuhan nggak apa-apa. Pertanyaannya siapa Tuhan Musa? Siapa Tuhan Kristen? Silakan. Yesus. Siapa Tuhan Musa? Oh, Kristen Tuhannya Yesus. Kalau Yesus. Musa Tuhannya siapa? Jadi Kalau begini, Musa. jadi Bapak itu yang maha tinggi kan? Bapak Yesus diutus masuk ke Iya. rahim Maria. Pertanyaannya, Tuhannya Musa siapa? Gitu loh, Roh Kudus. Tenang aja, Tuhannya tenang aja. Musa Bapak. Pak, kalau Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Ah, berarti beda. Beda berarti Tuhan Musa sama Tuhan Kristen. Beda berarti ya. Bedanya bagaimana? Oke, tadi siapa Tuhannya Musa? Siapa tadi Tuhannya Musa? Bapak. Bapak. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Nah, beda. Apakah Yesus itu adalah Bapa? Dia bersatu sama Bapak. Dia Apanya yang bersatu? Dua jadi satu dia itu gitu. begini, hakikatnya sama. Roh Kudus, Bapak, Yesus itu. Mereka satu. Iya, satu apa sekarang?
Tuhannya Musa apakah ada juga? Ada juga, apakah ada juga Tuhannya Musa itu seperti yang kayak Kristen? Ada Yesus di situ, ada Bapa di situ, ada? Kayak gitu Tuhannya Musa. Tunggu. Kalau di Islam itu, mungkin teman Kristen kan nggak percaya nih dengan Al-Quran. Jadi kalau di Al-Quran, Al-A'raf 128, itu Musa bertuhan kepada Allah. Umat Islam bertuhan kepada Allah. Jadi sejalan ini. Musa, Nabi Muhammad, bahkan Nabi Isa alaihissalam bertuhan kepada Allah. Al-Imran 51. Nabi Ibrahim juga bertuhan kepada Allah. Al-Baqarah 132. Jadi antara Nabi Ibrahim, Musa, Muhammad, umat Islam bertuhannya kepada Allah sama. Nah, kan Kristen kan tidak percaya nih Al-Quran. Nah, oke. Bisa saya bicara berdasarkan Bible, sebentar. Berdasarkan Bible, siapakah Tuhan Musa? Siapakah Tuhan Kristen? Jelaskanlah. Saya jelasin. Jadi begini. Jadi perumpamaan saya jadikan sebagai macam itu, artinya Tritunggal itu Pak, begini ya. Jadi contoh ini saya perumpamaan, Bapak punya beca. Kan beca itu kan rodanya 3 kan, tapi yang bawah 1. Itu perumpamaan yang bawah 1. Jadi Tuhanmu kayak roda. Jadi Tuhanmu kayak roda. Ini begini, beca itu kan rodanya Tuhan yang mana 3, roda kan? depan, Tuhan mana yang roda tengah? Dia begini, itu jadi Tuhanmu kayak roda beca gitu. Perumpamaan bahwa itu 3 menjadi 1. Begitu. Begini loh, Roh Kudus. Kamu itu menjelaskan, ada nggak datanya seperti yang kau jelaskan itu? Tunggu. Kau belajar dari mana seperti itu? Dulu. Sebentar, saya mute sebentar ya. Tunggu sebentar, saya ke belakang. Bayar kecil. Kalau kami itu belajar dari data. Dalam Al-A'raf 128, Musa bertuhan kepada Allah. Al-Baqarah 132, Nabi Ibrahim bertuhan kepada Allah. Al-Imran 51, Nabi Isa alaihissalam bertuhan kepada Allah. Umat Islam juga bertuhan kepada Allah. Itu orangnya lah sampai terkencing-kencing itu. Jadi antara Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa alaihissalam, umat Islam juga bertuhan kepada Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kalian itu wahai manusia hanya satu. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Linier dia. Nah, Kristen kan nggak percaya nih Al-Quran, nggak apa-apa. Kita mirroring aja. Dalam Bible, siapa Tuhan Musa? Siapa Tuhan Kristen? Sama nggak? Kalau beda, tadi sudah dijawab tadi sama Roh Kudus. Tuhannya Musa Bapa, Tuhannya Kristen Yesus. Bapa itu bukan anak, anak bukan bapa kan? Yesus itu kan anak. Berarti beda Tuhan mereka. Berarti bukan ajaran para nabi. Itu masih Musa, belum Abraham lagi. Beda Tuhan berarti. Kalau sudah beda Tuhan, berarti surganya juga beda. Tolong host kalau naikkan Oten diseleksi. Betul. Coba kalau bisa yang Otennya yang agak inilah. Kalau bisa Airben tadi naik. Kalau bisa, kalau ada Airben di bawah naik lagi lah Airben. Dia nggak bakalan naik lagi. Udah kabur, udah buka komal sendiri. Dia tuh cuma framing aja itu Bunda Rosifa. Dia mau cuma ngambil kesimpulan. Nggak mau ditanyain arahnya ke Nabi Isa. Begitu dibawa ke Matius, ini Bang langsung Jack. dikat ya, oh Nabi Isa bukan Yesus katanya. Bang Jack, Islam apa Kristen Bang Jack? Malam. Kristen Bang. Iya Kristen. Nah ini pinter kali Bang Sarul. Silakan. Bang Jack mau berdiskusi atau bertanya atau mau ditanyain? Iya, tadi ada simak sedikit tentang siapa Tuhannya Musa,
siapa Tuhannya Kristen, iya kan? Sorry Bang Oji tak turunin. Aduh, gimana nih kita diam nih. Abis, nih. aku mau naikin Bang Jack itu, nggak ada diskusi, makanya aku mau naikin Bang Jack. Ntar aneh ngomong disakain gak sopan, ini gimana sih Mbak Ros ini Ya udah naik lagi. Udah. Siap. Perumpamaan itu Bapak, perumpamaan itu seperti beca, rodanya 3, yang bawah 1. Itulah begitu. Jadi Bapak mengerti begitu kan? Iya, Tuhanmu kan yang 3 roda itu, betul? Terus yang bawanya 3 siapa? itu dalam Yang bawa 1. Tuhanmu siapa? 3 roda Ya, itu siapa supirnya? Semen. Begini. 3 roda. Kalau saya mau bilang begini, kalau saya perumpamaan beca Bapak sudah ngerti. Kristen ini Mobil saja, gampang mobil. itu Mobil dia kan? menganalogikan Tuhan. Luar biasa memang Kristen ini. Tunggu. Begini Pak, perumpamaan Sukanya artinya aja dalam membahas Tuhan. 3 1. Enggak, kau mengasih perumpamaan itu berdasarkan data di mana tertulis. Kau bisa menyamakan dengan 3 roda lah, dengan roda becak lah. Sehina itu Tuhanmu. Itu perumpamaan Bapak, perumpamaan. Perumpamaan nggak bisa. Karena Tuhan kalau itu tidak seperti dijelasin kan tidak makhluknya. Kayak Aku begini, Bapak, Tuhanmu tuh, saya- tidak seperti apapun di bumi ini. Dalam Yesaya kau baca itu, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan aku. Seperti itu Tuhannya mobil, perjanjian ya? lama. Kalau Tuhan perjanjian baru beda lagi nih. Tuhannya seperti manusia dan jadi manusia. Makanya segampang itu dia menganalogikan Tuhan. Seperti Iya, mobil. namanya Tuhan itu Macam Bapak kan bisa punya dilihat. mobil kan, macam Bapak punya mobil. Jadi mobil ini yang naik di situ itu Bang Jack suaranya gedein Bang Jack. Jadi orang pada dengar. Halo, dengar. Bapak punya mobil, dan Bapak punya mobil. Jadi Gedein mobil nanti ini masih lembek itu. Coba gantian Roh Kudus. Itu Bang Jack mau ngomong itu. Bang Jack mau ngomong tuh. Udah jelas suara. Jelas, cuman rada semangat gitu, jangan lembek gitulah. Ya, jelas. Jelas ya, lanjut. Ya gini. Untuk mungkin sama iman kekristenan sama Muslim itu beriman bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Kita sepakat dulu. Orang Yesus Sama bilang nggak bisa dilihat kok. Yohanes 5:37, Yohanes 1:18, tidak ada yang pernah melihat Tuhan kata Yesus. Iya, Abang, makanya dengar pembicaraan saya seperti apa. Saya kan bilang kekristenan mengimani juga bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat. Yang bisa lihat Tuhan cuman Yesus. Paham? Di mana data Yesus pernah melihat Tuhan? Jangan ngadi-ngadi Bang. Iya. Jangan maksain lah. Yesus dia mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Tak ada seorang pun yang dapat melihat Bapa. Satu apa? Yohanes 17:21. Iya, Aku Bapa iya, murid-murid dengar. juga satu. Iya, dengar Aku dulu itu Bapa kan murid-murid juga dalil. satu loh. Aduh. Yang lain datanya, yang lain aja datanya itu masuk tuh datanya. Yesus, ya oke. Nah, Yesus mengatakan bahwa siapa yang melihat Bapa, siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Jadi Bapa Dia terlihat. mengatakan, dengar dulu. Jadi Bapa sudah terlihat. Di situ dia, dengar dulu Bang, dengar. Di situ Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah Bapa itu sendiri. Karena Thomas. Jadi Yesus adalah Bapa itu sendiri. Dengar dulu. Paulus dia berkata kepada Yesus, iya kan? Bukan Paulus, Thomas. Dia berkata kepada Yesus, dia bertanya, Yesus tunjukkan Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus mengatakan, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan kalian. Kenapa engkau belum mengenal Bapa itu? Ketika engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kan seperti itu. Jadi makanya melihat gini, melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa. Iya. Jadi Bapa sudah terlihat. Bapa sudah terlihat. Dengar saya jelaskan Bang. Kenapa sampai para nabi sebelum kelahiran Yesus bahwa tak ada seorang pun yang bisa dapat. Kalimat yang kau katakan itu, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa, itu kalimat yang konkret atau kalimat majas? Udah dengar dulu. Intinya itu Enggak, jelasin dulu. Itu metafora atau konkret? Itu Yesus yang mengatakan itu sendiri. Yesus yang mengatakan Iya, sendiri. kalimat itu kalimat yang konkret atau metafora, permisalan.
Itu konkret. Yesus Konkret, berarti mengatakan Bapak itu. jadi Yesus. Berarti Dulu Bapak biar jadi saya Yesus. jelasin. Karena gini Bang, kalau ya sepotong-sepotong kita jelaskan, Abang bertanya sepotong kita menjawab, itu tidak bakalan nyambung. Abang Tadi tidak kamu bakalan mengatakan paham. barang siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Tadi kau Iya, mengatakan benar. bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Iya benar. Baik, berarti Bapa jadi Yesus. Begitu. Pertanyaan yang seperti itu nanti kamu bingung. Makanya dengar saya jelaskan. Ya jawab aja. Saya jelaskan. Jawab aja. Saya jelaskan. Jawab dulu baru jelasin. Apakah Aduh. yang menjadi Yesus ini adalah Bapa? Udah begini aja begini. Bentar. Aku ada. Bentar ya. Bentar. Oh langloi. Turun aja. Sak kwa poi. Kelana pulana kap. Te tolana pulana kap. Chang oi. Kêu plang hap. Chang oi mang oi. Pang oi. Klak hap. Sudahlah Bang Erik, jangan main-main nih lah, lagi diskusi Bang Erik. Apa diskusi kayak gitu longor semua? Hah? Iya, pertanyaan itu tidak boleh begitu. Tadi dia sempat mengatakan barang berarti sudah melihat Bapa. Iya, Lalu sudah katanya bertanya sudah saya kasih dalil. Lalu tadi kamu Bang Jack mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya Nah, oleh itu karena itu pertanyaan. aku mau ketegasan dari kamu. Apakah yang menjadi Yesus ini adalah Bapa itu sendiri? Tegas dong. Jawab dulu Karena baru kalau kejelasan. kita, iya benar yang kamu katakan itu benar. Dia itu adalah Bapa itu Apa benar? sendiri. Karena dia Jadi yang keluar menjadi dari Yesus adalah Bapa itu sendiri gitu. Iya. Oh, jadi bukan Firman yang jadi Yesus. Ya makanya dengar saya jelaskan kalau kamu pertanyaannya berubah lagi, sepotong, nanti kamu iya bukan gini. Kamu ini cuma mau cari pembenaran tetapi tidak mau dengar penjelasan dari orang. Kamu kan bertanya sepotong, saya kalau kita jawab sepotong-sepotong nanti kamu bisa kasih perbedaan-perbedaannya itu. Yang menjadi Yesus ini berdasarkan Yohanes 1:14, firman-Nya Gini atau saja yang Bang. berfirman. Kau dengar, sudah kau dengar aja sini, kau dengar aja ya saya bilang gini, dengar. Sekarang gini, sekarang kan permasalahannya gini. Kamu mengatakan bahwa kamu bertanya tadi bahwa Tuhannya Musa sama tidak sama orang Tuhannya orang Kristen, iya kan? Makanya saya kasih dalil yang tadi, nanti baru saya jelaskan bahwa gini kan Yesus kan sudah mengatakan siapa melihat aku dia sudah melihat Bapa. Makanya saya menjelaskan ketika para nabi yang sebelum-sebelumnya sebelum kelahiran Yesus itu kan para nabi itu tahu mereka punya Tuhan itu memang Bapa itu sendiri. Itu sebelum kelahiran Yesus. Tetapi jangan lupa bahwa Yesus itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Makanya Allah Yesus itu dia itu adalah firman itu sendiri dan dia itu adalah Allah itu sendiri juga. Kenapa sampai Yesus tidak bisa? Yesus dia katakan bahwa ada. Iya, firman itu dari mana asalnya? Iya kan? Makanya Firman dia, itu dari mana asalnya, Le? Misinya dia turun ke dunia ini supaya dia wujud. Firman itu asalnya dari mana? Firman itu berasal dari Bapa. Ya. Kalau Anda ludah itu Anda juga berarti. Makanya saya bilang namanya Muslim, pertanyaannya sepotong-sepotong. Mereka cuma mau cari pembenaran nanti. Ya, kalau berasal berarti apakah dia Bapa? Apakah dia Tuhan? Dengan pertanyaan sepotong itu nanti kamu kita jawabnya itu nanti sepotong-sepotong. Apakah yang berasal ini adalah Tuhan? Ya dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Gini cara nanya gini Bang Cinta. Kamu cara bertanya itu yang bikin sepotong-sepotong. Ya udah gini ku ganti pertanyaannya. Yang menjadi Yesus ini berdasarkan Yohanes 1:14, apakah firman-Nya atau yang berfirman itu yang menjadi Yesus? Firman-Nya yang menjadi Yesus itu adalah Logos itu sendiri. Baik, berarti bukan yang berfirman yang menjadi Yesus. Suaranya, kata-katanya itu kan adalah firman itu. Dia berkata-kata adalah dia berfirman. Iya, siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Allah yang berfirman.
Allah yang mana? Allah anak atau bapak? Iya, intinya bukan Allah SPT. Iya, aku tanya Allah anak atau bapak, nggak ada SPT di situ. Yang berfirman dalam Kejadian 1, dalam Mazmur 33 nomor 9, sebab Allah berfirman maka semuanya jadi, dan Allah berkehendak maka semuanya jadi. Pertanyaannya, konsep siapakah yang berfirman dalam kitab Mazmur dan Kejadian? Jadi gini, sebelum ada konsep Tritunggal, Abang, sebelum Aku ada nggak nanya itu. Iya gini, supaya Abang bisa paham. Abang kan tanya yang berfirman Bapak atau anak. Yang menjadi Yesus sebelum ini, kelahiran Yesus, anak yang itu tidak ada. berfirman Jadi belum itu dikatakan atau bahwa firmannya Tritunggal. yang menjadi Yesus? Itu loh pertanyaannya. Siapa yang jadi Ketika Yesus? Yang ketika berfirman ada kelahiran. itu atau firmannya yang menjadi Yesus? Firmannya yang menjadi Yesus, Abang. Karena Firmannya yang menjadi Yesus. Firman Berarti itu adalah bukan- suaranya sendiri, suara dari Iya, Bapak nggak itu apa-apa. sendiri. Nggak apa-apa. Suara dari Bapak itu Oh, sendiri. kenapa kamu menolak? Lalu kenapa Loh, kamu siapa yang menolak? nolak? Aku di sini mau Suaramu itu kamu atau tidak? Suaramu itu Aku di kamu sini- atau tidak? Ya udah, jadi pertanyaannya, Oh, berarti yang suaramu bukan menjadi kamu. Yesus ini yang berfirman itu atau firmannya? Tadi kau menjawab firmannya yang menjadi Yesus, betul? Betul? Gimana? Ulang pertanyaan. Aku ulangi. Siapakah, yang manakah yang menjadi Yesus berdasarkan Yohanes 1 nomor 14 dan firman itu telah menjadi manusia? Apakah yang berfirman yang menjadi manusia atau firmannya yang jadi manusia? Firman yang menjadi manusia karena apa? Di situ mengatakan firman itu adalah Allah itu sendiri, Ya udah, Abang. berarti bukan yang berfirman jadi manusia. Lah ya firman firman itu adalah Allah itu sendiri. Iya, pertanyaannya yang berfirman atau firman? Kau mengatakan firman. Ampun. Berarti bukan yang berfirman jadi manusia. Yang berfirman serta firman itu adalah Allah itu sendiri, Bang Sarul. Yang berfirman adalah Allah itu sendiri dan Iya, firmannya itu paham. adalah Allah itu sendiri. Abang mau Pertanyaanku pertanyaan yang bolak-balik pun itu adalah Allah itu. Ya Tadi- sudah. Itu adalah Allah itu Ya sendiri. sudah, berarti yang Yesus itu adalah Allah. Yang berfirman Sebentar. itu Allah. Begini, Bang Jack, Semua itu tadi kau Allah. mengatakan, tolong jangan disimak baik-baik pertanyaan. Aduh, abang yang Tadi pertanyaan barusan abang kau tidak mengatakan yang menjadi Yesus adalah firman itu. Iya. Berarti bukan yang berfirman kan? Berarti bukan yang berfirman kan? Dengar. Oke ya, saya jelaskan ya. Sudah selesai bertanya? Tanyanya cuma dua. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Pertanyaan. Di situ ada satu entitas atau dua Lanjut entitas? sebentar, lanjut dulu. Dan firman itu adalah Allah. Ya udah nggak apa-apa. Pada mulanya adalah Kamu firman. yang sepotong-sepotong. Firman itu bersama-sama Allah. Ya udah aku open cam ya. Dan Supaya firman itu analoginya adalah mudah. Allah. Iya kan? Lah kamu mau bilang yang firman itu siapa? Yang berfirman itu siapa? Yaudah, gini aja bang. Kalau kita ganti ya, Gini. ya kalau Kau tidak akan oke, bentar paham bang kalau Sarul, bentar bang, izin. Kau tidak akan paham tentang Ya, itu. ya udah bentar bang, iya bentar. Oke, sebentar ya. Ini Kita pada ganti ya, mulanya kita adalah- ganti. Sebentar Bang. Kita ganti bang. Oke. Pada mulanya adalah firman. Ganti orang Ini itu contoh. ganti ya itu. Ini contoh ya. Bom kan pakai 3 pulpen. Itu kalau suruh bom-bom. dia pergi sekolah lagi. Ya kalau bom kan pakai 3 pulpen. Aku cuma 1 pulpen aja. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama Allah. Ini firman, ini Allah, kan gitu kan? Betul nggak? Ya. Iya. Pada Iya, mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, betul? Dan firman itu adalah Allah, betul? Iya. Betul? Iya. Yaudah. Iya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Iya. Jadi manusia. Oke. Berarti yang ini nggak jadi manusia kan? Yang ini nggak jadi manusia kan? Nah, sudah selesai, saya jawab. Yang pemilik firman tidak jadi manusia kan? Selesai, saya jawab. Tunggu Sudah dulu. selesai bertanya? Yang pemilik firman tidak jadi manusia kan? Betul nggak? Mau saya jawab? Atau Jawab abang lah, tanya, jawab. abang sendiri yang jawab? Iya, langsung saya aja, bertanya, langsung aja. abang bertanya, Yang menjadi abang sendiri manusia yang menjawab. ini yang pemilik firman atau firmannya jadi manusia? Silakan jawab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu telah jadi manusia. Jadi manusia. Pertanyaan. Yang menjadi manusia bukan yang berfirman kan? Oke. Boleh dijawab? Boleh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Bersama-sama. firman itu adalah Allah. Artinya Firman itu bahwa adalah Allah.
Firman itu adalah Allah, dan yang berfirman pun dia adalah Allah. Berarti itu adalah satu ya sudah, berarti kesemuanya itu adalah Allah. Abang, ya, dulu saya belum selesai jawab. Ya, betul. Udah. Saya sudah tangkap. Jadi keseluruhan itu adalah yang berfirman tidak menjadi manusia. Yang berfirman menjadi manusia berarti Masuk 14. Allah juga, manusia itu adalah 14. Allah. Oke, berarti Allah pernah lahir ya? Jangan digeser dulu, Bang Cinta. Itulah namanya ucil. Bang Jack, masuk yang 14. Dan firman itu telah menjadi Allah. Manusia. Berdoa dalam nama Yesus, berdoa dalam nama Yesus, ya Roh Kudus. Yang menjadi manusia bukan pemilik firman, tetapi firmannya. Pertanyaan, yang mana yang Tuhan? Lalu kedua-duanya kan sudah bilang, dengar abang, keduanya itu. Oh, jadi keduanya Tuhan. Firman. Iya, keduanya Bang Sarul, kedua-duanya adalah firman. Allah. Kedua-duanya firman. Yang berfirman itu Allah. Berarti dua Allah. Berarti dua Allah di Kristen. Keduanya Allah, kedua-duanya Allah. Kan udah berarti dua Allah di Kristen. Iya. Berarti Allah ini pernah lahir. Di Matius 11 nomor 2. Di sini ada bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Intinya bukan. Berarti ada Tuhan firman, bersyukur kepada Tuhan alam semesta. Jadi ada dua Tuhan di Kristen ya, gitu ya. Intinya bukan. Ada dua Tuhan ya. Bukan Allahnya Nabi Muhammad. Beda. Tuhannya para nabi dengan Tuhannya orang Kristen itu sama. Beda dengan Tuhannya Muhammad dan Muslim. Tuhannya Musa tadi siapa? Tadi kok mengatakan Tuhan Musa siapa? Coba siapa Tuhan Musa? Tuhannya Musa sebelum kelahiran Yesus, ya kan? Sebelum adanya Yesus ke dunia, Tuhan itu belum menampakkan diri ke dunia. Pertanyaannya siapa Tuhan Musa? Pertanyaan Tuhan Musa yang memiliki yang berfirman atau Tuhan Musa? Makanya Tuhannya para nabi itu yang jelas Bapa itu sendiri Allah. Tuhan Allah itu sendiri. Kalau Tuhan Kristen siapa? Kalau Tuhan Kristen siapa? Karena sebelum kelahiran Tuhannya para nabi itu adalah Allah itu. Ya, tadi kau mengatakan Tuhannya para nabi adalah Allah itu. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Kau punya pertanyaan itu abang, kau tuh pertanyaannya anak kecil karena apa? Siapa Tuhannya Kristen? Tadi kau mengatakan Tuhannya Musa itu Tuhannya para nabi adalah Allah itu sendiri. Kalau Tuhannya Kristen siapa? Oke, Tuhannya Kristen adalah Allah yang telah menjadi manusia yang dinamakan Yesus. Oke, paham? Udah, Allah jadi manusia Bang Sarul. Kan udah jelas. Berarti beda Tuhan. Berarti Allah pernah jadi bayi ya? Allah pernah jadi bayi. Iya. Itu kan reinkarnasi. Loh, itu menginkarnasi. Ya kan Allah jadi Yesus. Kalau Allah jadi Yesus kan pernah bayi kan? Itu dia berteofani. Jadi dia tidak. Iya, menjadi Allah berteofani berubah bentuk. Ya, Allah berubah bentuk menjadi Yesus. Yesus kan pernah jadi bayi, Bang. Iya, sekarang ketika kelahirannya Yesus itu kan dia itu kan berinkarnasi. Iya, berarti Allah kan sama dengan Yesus, iya kan? Allah kan Yesus. Berarti Allah dan Yesus ini pernah jadi bayi, betul? Wow, mantap pertanyaannya, Bang. Allah itu adalah Yesus. Allah tadi berubah menjadi manusia, yaitu bernama Yesus. Yang tadinya Tuhannya Musa dan Tuhannya para nabi itu Allah. Ya, setelah ada nubuatan maka Allah menjadi manusia. Allah berarti pernah jadi bayi. Yesus imut bayinya. Assalamualaikum. Abang kalau berdoa dalam nama Yesus minta tuntunan Roh Kudus, abang pasti mengerti. Sumpah. Berdoa sama Yesus yang ngabulkan siapa? Iya, berdoa sama Yesus yang ngabulkan siapa? Yang mengabulkan adalah Yesus itu sendiri. Oh, Yesus itu sendiri. Oh, berarti yang mati di tiang salib Yesus dan Bapa dan Tuhan. Tuhan mati juga.
Itu Perhatikan secara mana kemanusiaan, Allah dan mana secara manusia. kemanusiaannya itu dia. Oh, yang lahir manusia apa Tuhan? Apa Tuhan manusia? Atau manusia Tuhan? Inkarnasi dari Allah. Pertanyaanmu itu kira-kira yang mana yang benar, yang sebenarnya kamu punya pertanyaan itu gimana sih? Kasih jelas sedikit pertanyaan Bang, biar dijawab dengan jelas. Pertanyaannya kasih jelas sedikit lah. Ya, yang lahir itu manusia atau Tuhan? Yang manusia, karena kan sudah dibilang bahwa Tuhan itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa dilihat. Makanya dia menginkarnasi sebagai manusia, menjadi manusia biar bisa dilihat. Yang lahir itu manusia, reinkarnasi dari anak Allah, firman Allah. Allah itu tidak bisa dilihat Bang, tidak bisa dilihat. Tetapi dengan kelahiran Yesus, kedatangan Yesus, dia akan mewujudkan dirinya lewat Yesus. Makanya semua manusia bisa melihat bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri.